Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Pada dua video sebelumnya, Ayat-Ayat Kasih membahas tentang Goliat, raksasa yang berasal dari Gad, orang enak yang ternyata adalah keturunan ras purba. Ras raksasa yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Raksasa purba tersebut adalah keturunan raksasa yang ditakuti, atau yang disebut juga dengan kaum Nephilim, yang juga telah Ayat-Ayat Kasih bahas dalam video kaum Nephilim, ras raksasa purba, persilangan antara manusia dan malaikat. Kejadian 7 ayat 23 kemudian mengatakan, "Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu." Di titik ini, kita bisa melihat bahwa semua makhluk hidup dihapuskan di atas muka bumi, termasuk juga di dalamnya kaum Nephilim, ras raksasa purba yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi kemudian, kita juga melihat bahwa dalam beberapa referensi di kitab-kitab yang lain, ternyata disebutkan para raksasa yang ternyata masih ada setelah peristiwa air bah, dan cerita tentang Goliat adalah salah satu contohnya. Ketika Alkitab menyebutkan bahwa semua makhluk hidup musnah kecuali mereka yang ada di dalam bahtera Nuh, timbul satu pertanyaan tentang bagaimana ras raksasa kemudian masih ada setelah air bah. Sebelum Ayat-Ayat Kasih bahas lebih lanjut tentang para raksasa yang hidup setelah air bah, silakan saudara dan saudari terkasih dukung channel Ayat-Ayat Kasih dengan klik like, share, dan subscribe. Referensi pertama yang ada di Alkitab tentang keberadaan raksasa setelah peristiwa air bah terjadi ada dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dalam beberapa terjemahan Alkitab, orang-orang raksasa ditulis sebagai Nephilim, sama dengan beberapa terjemahan Alkitab lain tentang raksasa yang ada di Kejadian 6 ayat 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para Nephilim masih ada di muka bumi setelah peristiwa air bah terjadi. Ada banyak sekali pendapat, teori maupun legenda tentang keberadaan kaum Nephilim setelah peristiwa air bah terjadi. Setiap teori yang beredar tidak ada yang konklusif walaupun disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan. Dari sekian banyak teori yang beredar, ada 3 teori yang banyak dibicarakan dan akan Ayat-Ayat Kasih bahas secara singkat saat ini. Yang pertama, salah satu legenda tua Yahudi menyebutkan tentang Og. Legenda tersebut menyatakan bahwa Og, salah satu raksasa yang ada pada zaman Nuh, duduk di salah satu anak tangga yang ada di bahtera Nuh. Karena Nuh menyadari sifat jahat yang dibawa oleh setiap raksasa, Nuh kemudian meminta Og untuk bersumpah setia melayani keluarga Nuh beserta anak-anaknya. Setelah Og bersumpah setia, Nuh dan keluarganya memberi makan Og melalui sebuah lubang yang dibuat dari dalam bahtera sampai air bah surut, dan raksasa tersebut hidup dan bertahan. Untuk pelayanannya kepada keluarga Nuh, Og diberi umur panjang, sampai kematiannya di tangan Musa. Dari Og inilah kemudian lahir ras raksasa, dan Goliat adalah salah satunya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa para raksasa yang ada setelah peristiwa air bah juga adalah persilangan antara malaikat dengan manusia. Pendapat ini mengatakan bahwa para Nephilim yang ada sebelumnya, sebelum peristiwa air bah terjadi, sudah musnah seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Setelah air bah terjadi, Allah mengutus kembali beberapa malaikatnya untuk membimbing manusia
supaya hidup sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi, kejadian yang sama ternyata berulang, sehingga lahirlah generasi baru raksasa di muka bumi. Teori ketiga yang beredar dan banyak diyakini terjadi adalah dalam gen para istri anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, sudah tertanam gen raksasa. Para Nephilim hidup dan berkembang ketika Nuh hidup dan kemungkinan beberapa generasi sebelumnya. Jadi, bukan hanya para malaikat yang melakukan perkawinan dengan manusia, tetapi juga para keturunan dan persilangan tersebut saling menikah atau menikahi manusia-manusia yang lain. Pernikahan-pernikahan yang terjadi pada saat itu membuat gen manusia membawa sifat raksasa yang bisa tidak aktif di satu generasi, tetapi bisa diturunkan pada generasi lain, atau dalam bahasa modern disebut sebagai hereditary gigantism. Pendapat inilah yang banyak diyakini oleh beberapa ahli Alkitab sebagai penjelasan adanya manusia-manusia raksasa yang hidup setelah peristiwa air bah. 3 teori tersebut selalu mengemuka sepanjang zaman, dan sampai saat ini masih belum ada penjelasan yang betul-betul pasti. Setiap teori mempunyai para pendukung yang mempunyai bukti-bukti kebenaran teori yang mereka percaya. Setiap teori yang ada tidak mempengaruhi kemahakuasaan Allah dan anugerah keselamatan yang Dia berikan kepada kita, manusia yang sangat dikasihinya.